Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Puspitasari dengan NIM 22802241030 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, kelas A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai bagan dan struktur organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, struktur organisasi, kedua, konsep bagan organisasi, yang ketiga, pedoman organisasi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke bab yang pertama, struktur organisasi. Jadi, apa itu struktur organisasi? Menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi ialah sebuah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Sedangkan menurut Max Weber, struktur organisasi ialah satu kerangka hubungan sosial yang terbentuk dan terstruktur, yang di dalamnya memuat suatu wewenang, tanggung jawab, serta pembagian tugas untuk menjalankan suatu tujuan tertentu. Dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi merupakan sebuah garis tingkatan yang menempatkan komponen-komponen perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut mempunyai posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya 1. Memberi kejelasan tanggung jawab. 2. Menjelaskan posisi dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. Ketiga, menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing tingkatan. Dan yang keempat, memberikan deskripsi tugas yang dibebankan secara jelas. Adapun jenis-jenis struktur organisasi, yang pertama struktur fungsional. Struktur yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Jenis struktur organisasi ini cocok untuk diterapkan di perusahaan atau organisasi yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk atau jasa layanan. Hal ini dikarenakan pembagian kerja dalam struktur fungsional dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya, seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan juga produk yang dihasilkan. Yang kedua, struktur divisional. Struktur yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan juga letak geografis. Biasanya, struktur organisasi ini diterapkan oleh perusahaan atau organisasi yang berskala menengah ke atas. Ketiga, struktur matriks. Penggabungan dari struktur organisasi fungsional dan divisional. Penggabungan ini mempunyai tujuan untuk menutup kekurangan yang terdapat pada kedua struktur tersebut. Struktur organisasi matriks biasanya diterapkan pada organisasi maupun perusahaan berskala besar atau multinasional. Keempat, struktur komite. Dalam struktur organisasi matriks, segala tugas kepemimpinan dan tugas tertentu harus dilakukan secara kolektif oleh para pejabat yang berupa dewan atau komite dalam perusahaan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah struktur tim kerja. Struktur organisasi temporal yang biasanya dibentuk untuk kondisi tidak terduga atau adanya proyek dadakan. Susunan atau struktur ini dibentuk dari sumber daya manusia yang handal yang dipercaya dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan struktur organisasi, di antaranya 1. Rancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis. 2. Rancang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi. Ketiga, pertimbangkan bakat para pekerja. Keempat, pertimbangkan usia para pekerja. Kelima, posisi atau jabatan harus sesuai dengan kompetensi pekerja. Masuk ke bab 2, konsep bagan organisasi. Bagan struktur organisasi adalah sebuah diagram yang menunjukkan struktur internal dalam perusahaan maupun organisasi secara visual. Di dalam diagram terdapat berbagai tingkatan peran dan tanggung jawab masing-masing, serta terdapat garis-garis yang menghubungkan antara satu peran dan peran yang lain. Pengertian lain bagan organisasi secara terperinci dikemukakan oleh Dr. Anda Sutarto, yaitu bagan organisasi adalah gambaran struktur organisasi
yang ditunjukkan dengan kotak-kotak atau garis-garis yang disusun menurut kedudukan, yang masing-masing memuat fungsi tertentu dan satu sama lain dihubungkan dengan garis-garis saluran wewenang. Bagan organisasi juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Dapat diketahui bentuk dan besarnya organisasi yang saling bersangkutan. 2. Dapat diketahui saluran perintah seperti wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan kesatuan organisasi paling bawah, begitu juga sebaliknya. 3. Dapat diketahui hubungan antara satuan-satuan organisasi. 4. Dapat diketahui tugas dari berbagai satuan organisasi. 5. Dapat diketahui batasan wewenang dari berbagai satuan organisasi. 6. Dapat diketahui jumlah pejabat yang terdapat pada suatu organisasi. 7. Dapat diketahui nama-nama dari pejabat di suatu organisasi. 8. Dapat diketahui foto dari setiap pejabat. 9. Mendapat gambaran yang jelas mengenai suatu organisasi. 10. Menjadi petunjuk kedudukan pegawai dalam organisasi. 11. Memberikan motivasi kepada pegawai untuk kemungkinan menduduki suatu jabatan dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah dapat diketahui pangkat dan golongan dari masing-masing pejabat. Ada pun macam-macam bagan organisasi. Yang pertama, ada bagan piramida. Pada bagan ini, pimpinan tertinggi terletak pada bagian atas piramida dan pimpinan-pimpinan menengah ke bawah terletak di bawahnya. Bagan yang berbentuk piramida ini sering digunakan karena dinilai sederhana dan lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, bagan menegak atau vertikal. Bagan ini memiliki kesamaan dengan bagan piramida, di mana susunan jabatan dimulai dari pimpinan tertinggi suatu organisasi, dilanjutkan dengan pejabat yang terendah dalam organisasi tersebut. Jadi, semakin banyak susunan organisasi, maka bagan ini akan semakin meluas. Yang ketiga, bagan mendatar atau horizontal. Pada bagan ini, tingkat jabatan digambarkan dan dituliskan ke arah samping, dengan pola susunan pimpinan organisasi berada pada paling ujung dan jabatan-jabatan lain dalam organisasi berada pada sisi kanan atau kiri, hingga jabatan terendah dalam struktur organisasi. Keempat, ada bagan lingkaran atau circular chart. Bagan ini memiliki bentuk lingkaran dengan susunan yang dimulai dari pusat lingkaran. Hierarki organisasi digambarkan dengan meletakkan pimpinan teratas pada pusat lingkaran dan pejabat-pejabat organisasi lainnya menyebar mengelilingi pusat lingkaran tersebut. Kelima, ada bagan setengah lingkaran. Pada dasarnya, bagan ini memiliki kesamaan dengan bagan lingkaran, di mana hierarki organisasi pimpinan terletak pada titik pusat setengah lingkaran, hingga satuan organisasi terendah menyebar mengelilingi pusat membentuk setengah lingkaran. Yang keenam, ada bagan garis. Pada bagan ini terdapat dua cara yang dapat digunakan. Yang pertama dengan mendatar atau horizontal dan menegak atau vertikal. Masuk ke bab 3 atau bab yang terakhir, yaitu pedoman organisasi. Jadi, apa itu pedoman organisasi? Pedoman organisasi adalah peraturan tertulis atau tercetak yang memuat keterangan-keterangan tentang hal ihwal suatu organisasi, seperti tujuan, tugas, haluan, bidang kerja, susunan atau struktur, dan bagian organisasi yang berisi nama-nama pejabat, pangkat, jabatan, golongan pangkat, rincian tugas, pedoman kerja, serta hubungan kerja. Sebuah organisasi harus memiliki pedoman yang berisi suatu aturan, di mana aturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota, agar organisasi dapat terkendali dan terorganisir dengan baik. Pedoman organisasi tentunya memiliki sebuah fungsi, di antaranya 1. Memberikan gambaran yang jelas tentang apa dan siapa organisasi yang bersangkutan. 2. Dapat digunakan sebagai pegangan bagi para pejabat dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat menghindari bekerja dengan selera masing-masing pejabat yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam mencapai tujuan, menghindari timbulnya keraguan, kesalahpahaman dalam melaksanakan pekerjaan. 3. Dapat digunakan untuk membantu mempercepat pelatihan bagi para pegawai baru. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai ukuran baku pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan dan mengontrol pegawai. Sampailah kita pada kesimpulan. Dari semua cakupan materi dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan diperlukan, karena dimaksudkan untuk memberikan solusi yang mendukung dan mempermudah secara efektif dan efisien bagi anggota
dalam melakukan kegiatan organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Dari beberapa pengertian bagan organisasi yang telah disebutkan, dapat diketahui pula bahwa bagan organisasi lebih memperjelas suatu struktur organisasi, yang nantinya akan memberikan pedoman bagi individu dalam mengetahui hierarki atau struktur kepemimpinan dalam suatu lembaga, dan hal ini akan mempermudah proses pertanggungjawaban suatu pekerjaan. Adanya pedoman organisasi juga sangat berpengaruh pada jalannya suatu organisasi, karena jika organisasi tidak memiliki pedoman, maka organisasi tersebut akan berjalan tanpa kemudi dan tidak akan mencapai tujuannya. Baik teman-teman, itu tadi cakupan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.